Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabar Bu Ika? Kok kelihatannya lesu Bu Ika? Alhamdulillah baik Bu Nuning. Cuma iya Bu Nuning, saya sedikit ada suatu kekhawatiran nih Bu Nuning dari hari ketiga kemarin MPLS ya. Oh coba bisa cerita Bu, apa yang bisa saya bantu? Kebetulan saya kan ngajar di kelas 6 untuk tahun ini ya Bu. Jadi kemarin itu pas MPLS hari ketiga, saya membuat diagnostik awal untuk asesmennya kan. Nah, kebetulan saya itu asesmennya itu tentang membaca, berhubungannya dengan kegiatan membaca gitu kan. Terus dari 35 siswa anak ini, saya menemukan satu siswa yang membacanya itu kurang lancar, terutama untuk menghubungkan kata ke bentuk kalimat, Bu. Jadi Bu Ika ada masalah, merasa khawatir setelah melakukan tes diagnostik ternyata masih ada murid yang belum bisa membaca padahal sudah kelas 6. Seperti itu ya Bu Ika? Iya, betul sekali Ibu. Kira-kira seperti itu untuk yang saya alami sekarang. Jadi saya agak terpikirkan juga karena ini bagaimana udah kelas 6 gitu kan. Sedangkan kelas 6 kan akhir dari masa dia belajar di sekolah dasarnya gitu ya Bu. Terus juga kelas 6 ini kan waktu belajarnya juga sangat singkat ya Bu. Nah, kira-kira penyebab murid ini belum bisa membaca itu apa ya Bu Ika? Kan padahal sudah kelas 6 gitu. Baik Bu, jadi kemarin itu saya sempat juga koordinasi dengan wali kelas sebelumnya. Jadi ngobrol gitu, kita sharing, "Bu, anak ini bagaimana ya, kok belum bisa membaca?" Gitu. Terus, rekan saya itu menyampaikan bahwa anak ini emang mempunyai keterlambatan dalam membacanya Bu, gitu, seperti itu. Terus di samping faktor itu juga anak ini tuh ada kayak maksudnya motivasi untuk belajarnya itu juga kurang, karena kan kebetulan juga Oh, orang tuanya itu broken home, Bu. Untuk di kelas oke. sebelumnya juga anaknya sudah dibimbing sama guru kelasnya gitu untuk membaca gitu, apalagi kan ada kegiatan literasi ya, Bu. Cuma Mhm gitu, mhm. udah ada perkembangan tapi menurut saya yang belum maksimal gitu, sedangkan di kelas 6 kan Oke. materinya lumayan banyak ya, Bu. Nah, sekarang kalau saya perhatikan Bu Ika sudah sangat, paham kondisi dari murid ini. Kalau seandainya dibuat skala Bu Ika, kalau skala Iya. 1 sampai 5 kira-kira, Bu Ika ini ada di nomor berapa ya? Mungkin bisa dijelaskan? Menurut saya masih di skala 2 ya, Bu. Posisi saya masih di 2 karena, saya itu baru di tahun pelajaran ini kan kebetulan menangani anak yang kasusnya seperti itu gitu kan, Bu. Sebelumnya belum seperti itu gitu dan ke depannya juga pasti saya harus lebih membimbing anaknya ini nih, biar sebisa mungkin supaya anak ini, maksudnya dalam proses membacanya itu sama dengan yang lain gitu, Bu. Bu Ika, kan, dari kepala sekolah menunjuk Bu Ika sebagai pengajar guru kelas 6, kemudian pasti juga sudah diketahui ada siswa yang belum bisa membaca ya, yang bisa dipertimbangkan dari kepala sekolah. Menurut Ibu sendiri apa yang ada pada diri Ibu? Iya, Bu, baik, mungkin menurut saya karena saya ikut CGP juga ya, Bu. Mungkin itu Iya salah betul satu sekali. faktor dari yang mempertimbangkan kepala sekolah tahun ini saya ditunjuk sebagai guru kelas 6, sebelum-sebelumnya kan juga belum pernah gitu ya, Bu, ya. Tapi berdasarkan rapat kemarin, kok tiba-tiba Bu Ika ya jadi wali kelas 6 gitu. Sebenarnya saya juga agak sedikit beban, takutnya kan namanya di kelas 6 ya, Bu, saya belum pernah Iya. gitu kan. Tapi dengan ya insyaallah, Bu, saya siap gitu dengan, apa, memberikan bantuan dengan guru-guru yang lain juga yang sudah berpengalaman gitu. Baik, keren sekali ya Bu Ika. Nah, dalam usaha Ibu untuk mencapai tujuan agar murid tersebut bisa membaca, Bu, tentunya kan Iya. ada hambatan-hambatan ya, Bu.
Iya, Kira-kira Bu. hambatan-hambatannya apa ya yang dari Iya, Bu. Ibu? Iya, untuk hambatannya mungkin karena keterbatasan waktu belajar, karena kita kan nggak memungkiri ya Bu, bahwa kemampuan setiap anak kan berbeda-beda ya Bu, nggak bisa kita samakan. Betul Nah, betul. rencana saya nanti untuk menangani anak ini, mungkin dari hambatan-hambatannya kan karena dia kurangnya motivasi, terus kurangnya minat untuk membaca gitu ya Bu ya. Baik Bu Ika. Nah, itu tadi Ibu kan sudah menjelaskan semuanya, sudah bagus sekali. Ibu sudah tahu permasalahan, sudah tahu posisi Ibu, sudah tahu apa saja hambatan dan cara menyelesaikannya. Saya ingin tahu rencana Ibu untuk mencapai tujuan utama Ibu tadi itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih rinci? Rencana saya untuk membuat pojok baca Bu. Keren, keren. Iya. Itu nanti dengan adanya pojok baca, saya pajang buku-bukunya supaya anak itu ada ketertarikan untuk membaca, itu yang pertama. Terus yang kedua ialah bahwasanya saya akan menambah bimbingan khusus gitu untuk anak tersebut, supaya anak ini bisa tingkat membacanya itu lebih ditingkatkan lagi dari literasinya, Bu. Mungkin ada lagi Bu rencananya? Tentunya pasti, saya akan ini dengan wali murid ya, Bu. Saya nggak cuma di sekolah aja tentunya kan, pasti di rumah juga saya akan terus memberikan bimbingan, terus juga mengkomunikasikan dengan wali murid bahwasanya untuk membimbing juga anaknya supaya di rumah juga jangan main terus atau main HP. Keren ya, ada pojok baca, ada kolaborasi juga dengan orang tua, kemudian ada juga tambahan waktu yang Ibu sediakan khusus untuk anak tersebut. Keren sekali Bu Ika. Nah, ada target nggak Bu kira-kira untuk jangka waktunya? Kan ini memang juga sudah kelas 6, begitu juga akan ujian. Untuk saya sih pengennya dalam 1 semester ini, anak ini itu udah bisa membaca ya, Bu. Kenapa saya targetkannya itu cuma 1 semester, karena eee, berdasarkan kalpet yang sudah saya pelajari itu di semester 1 itu masih banyak waktu anak untuk belajar gitu. Nah, Bu, biasanya kan kalau dalam rencana seperti itu, kadang kala itu pasti ada gangguan-gangguan ya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi gangguan dari rencana yang sudah Ibu buat seperti itu? Ya, baik Bu. Mungkin untuk, mengantisipasi gangguan nanti yang akan timbul gitu ya Bu ya, namanya kita udah berencana kan pasti tentunya ada suatu kendala ya Bu. Saya lebih berkoordinasi sih Bu ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru yang lain juga, karena kan di kelas 6 ini nggak cuma saya yang mengajar, tapi ada guru mapel juga yang harus beliau juga ketahui bahwasanya anak ini ada maksudnya ada kemampuan membacanya itu masih kurang gitu. Jadi suatu saat kalau misalnya ada apa, maksudnya ada sesuatu di pas waktu pembelajaran, guru yang lain itu sudah tahu dari awal karena saya sudah memberikan informasi bahwa anak ini mengalami keterlambatan dalam membacanya gitu, Bu. Terus berkoordinasi dengan pimpinan ya, mengatasi gangguan-gangguan mungkin yang di luar perkiraan kita terutama. Iya, Baik, keren sekali Bu Ika ini ya, rencananya sungguh dah sangat, terjabarkan, tinggal actionnya. Nah, sekarang saya mau bener. tahu komitmen Bu Ika untuk melaksanakan rencana tersebut itu seperti apa? Baik Ibu, untuk komitmennya tentu, rencana ini pasti nggak cuma sekali, 2 kali kita lakukan ya Bu, otomatis kan harus berkelanjutan ya dan harus berkonsisten gitu ya Bu, supaya nanti ke depannya pun hasil anaknya itu kan maksimal gitu ya. Komitmennya ya yang pertama gitu, saya akan terus, membimbing anak ini gitu kan, walaupun dikasih waktu seminggu 3 kali atau 4 kali untuk memberikan tambahan pelajaran khusus, cuma saya fokuskan nggak begitu lama, karena saya ketahui bahwa anak kalau sudah membaca itu kan sangat membosan gitu ya, Bu, apalagi dengan membacanya monoton gitu. Mungkin nanti ada kolaborasi juga, ada sebuah kayak di ceritanya itu dari cerpen gitu, nggak cuma buku pelajaran saja gitu, biar anak ini ada ketertarikan untuk membaca dan kebetulan
di sekolah saya itu udah ada beragam buku gitu kan yang sudah disediakan, jadi anak nanti suruh memilih sendiri kira-kira mana nih bacaan yang akan kamu baca, yang kamu sukai disesuaikan dengan tema atau judul bukunya gitu. Biar anak ada semangat untuk membacanya, jadi nggak harus, "Kamu harus baca ini," gitu. Sepertinya biarkan anak memberikan ini sendiri, ide-idenya sendiri Oh, gitu, Bu, ya supaya diberi nanti kebebasan anak seperti itu ya, Bu iya Ika, ya? iya, Bu, betul Oke. sekali, biar nanti anak komitmen untuk terus melakukan membacanya itu secara terus-menerus, begitu, Bu. Baik, Bu Ika. Nah, dari komitmen yang telah Ibu buat, dari rencana yang Ibu jabarkan tadi, kira-kira siapa saja, Bu, yang bisa mendukung untuk mempertahankan komitmen biar tidak goyah Iya. seperti itu, Bu Ika? Iya, baik Ibu. Tentunya yang, mendukung komitmen ini saya lebih ke wali murid ya Bu, wali murid, terus, rekan guru juga kepala sekolah. Karena kenapa wali murid? Karena aktivitas anak ini itu kebanyakan kan di rumah ya Bu, di sekolah kan cuma 7 jam 7 jam gitu kan, selebihnya dia aktivitasnya lebih banyak di rumah, mungkin, hal-hal yang seperti ini yang akan mendukung anak ini untuk maju ke depannya, saya lebih berkoordinasi dan lebih berkomunikasikannya ini dengan wali murid, terus dengan rekan guru yang lain, serta kepala sekolah, Bu. Oke, keren, Bu Ika. Nah, tadi sudah komitmen sudah jelas, kemudian ada juga yang mendukung. Nah, selanjutnya Bu Ika, kalau misalkan, tujuan sudah tercapai, tindak lanjutnya bagaimana Bu Ika? Kalau misalkan anak tersebut sudah mulai bisa membaca seperti itu, kira-kira bagaimana Bu Ika? Iya, untuk tindak lanjutnya, yang akan saya lakukan setelah anak ini sudah mampu untuk pembelajaran di kelas, biasanya saya itu memberikan suatu kuis membaca secara acak. Jadi anak, ditunjukkan udah mulai percaya diri, Bu, tanpa dia rasa malu, rasa minder karena membacanya maksudnya kurang tepat ataupun dalam merangkai kata menjadi kalimatnya itu kurang sesuai. Jadi, dari rencana ini, tindak lanjut nanti yang akan menjadikan anak ini itu percaya diri, Bu, lebih menanamkan sikap percaya dirinya. Wah, keren sekali ya. Jadi selain mereka benar-benar sudah bisa membaca, juga bisa Iya, menumbuhkan rasa percaya diri ya, Bu Ika ya. Bu, Wah, iya. sekali Bu Ika. Oke, nah sekarang Bu Ika, kan sudah dari masalah, dari hambatan, dari penyelesaian, dari rencana, dari komitmen sudah Ibu jelaskan dengan secara jelas. Kemudian perasaan Ibu bagaimana sekarang? Tadi kan kayaknya lesu banget nih. Dan sekarang gimana Bu Ika? Baik Ibu, sekarang saya udah mulai tercerahkan nih setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Nuning. Ternyata Alhamdulillah. iya Ibu, ternyata apa yang menjadi beban ya, mungkin jadikan beban ini karena dibanding dengan siswa-siswa yang lain takutnya siswa ini minder juga gitu kan. Sedangkan di kelas 6 kan dia lagi masa pertumbuhan untuk masa remaja gitu ya Bu, peralihan dari masa anak-anak gitu kan. Takutnya dengan dia masih, mempunyai ibaratnya kekurangan dalam membacanya, tapi setelah saya curhat-curhat ini dengan Bu Nuning, perasaan saya udah plong gitu Bu, udah ada gambaran, oh Allah. nantinya saya mau menerapkannya seperti ini gitu, nggak menjadikan saya beban lagi. Terima kasih Bu Nuning atas pencerahannya. Masya Allah, sama-sama Bu Ika. Keren sekali loh Bu Ika, ide-idenya, rencananya. Tinggal aksi saja ini keren sekali Bu Iya Ika Bu, ya. Semoga nanti lancar semua untuk kegiatannya amin. mengajar di kelas 6 dan tujuannya tadi tercapai ya Bu Ika ya. Amin Bu Nuning, terima kasih banyak ya Bu Nuning atas waktunya untuk saya. Mohon maaf jadi mengganggu aktivitas Bu Nuning. Sama-sama Bu Ika, tenang saya lagi santai Bu Ika. Oh iya, baik Bu Nuning, terima kasih. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Nuning.